Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ribuan nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu berkumpul kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dan dengan kuasanya kita bisa melaksanakan kegiatan rutinitas pengajian ini setiap hari Senin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terlimpahkan kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga pada hari akhir kelak kita semua mendapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta syahla. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah yang saya cintai karena Allah, izinkan saya memandu acara ini dari awal hingga akhir. Mari kita bersama-sama membuka pengajian ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke tema kita, acara inti, terlebih dahulu mari kita mendengarkan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Yusmita Yusuf dan sari tilawah oleh Ibu Heni Haryanti. Al-Quran yang dibacakan adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 186. Kepadanya kami persilakan. Tafadhol Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم والله على ما هداكم
لكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan terjemahan surat kedua Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 186. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ibu-ibu, semoga yang membacanya dan yang mendengarkannya mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk ke acara pokok, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Khairan Muhammad Arif. Beda satu huruf dengan nama saya Ustadz Khairani. Kepada Ustadz kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Ya, baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث كافة للناس بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا أما بعد. Ibu-ibu pengajian Masjid Al-Ihsan, Darul Ihsan yang dirahmati Allah SWT, para hajjah, para pengurus Majelis Ta'lim
kita bersyukur, mobil khusus Ketua Majelis Taklim kita dan MC kita ya, hari ini yang sudah menjadi pengurus kita dan menjadwalkan kita ngaji. Semoga diberi pahala besar insyaallah. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena Allah mentakdirkan kita suka agama ini, suka Islam, suka iman. Karena banyak orang Islam tidak suka iman, tidak suka Islam. Dia sukanya yang lain. Makanya kata Allah, wa habbaba ilaikumul imana. Allah kasih cinta kalian di hati kalian terhadap keimanan. Itu nikmat besar Allah. Sebaliknya wa karraha ilaikumul fusuqa wal isyan. Allah tanamkan di hati kita benci terhadap maksiat dan kekufuran. Ya kan? Kita enggak suka bermaksiat, enggak suka kufur, enggak suka musyrik dan seterusnya, enggak suka dosa. Itu nikmat Allah yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Salawat beserta salam juga terus kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya semuanya insyaallah. Kurang kedengaran ya? Pantas tadi pada bengong aja. Ini udah dekat banget ya. Tes 1. Wah, harus dekat banget ya. Iya. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, kajian tafsir atau kajian tadabbur ayat. Hari ini kita akan mentadabburi ayat-ayat Ramadan namanya. Al-ayatu ar-ramadhaniyah, ayat-ayat Ramadan. Kenapa? Karena kita insyaallah mungkin 3 minggu lagi kita akan masuk bulan Ramadan insyaallah. Semoga Allah SWT memanjangkan umur kita sampai bulan Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, ada sekitar 4 ayat ya kita tadabburi hari ini. Kita ambil intisarinya dan pelajaran di dalamnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ini orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan, yang dipanggil orang beriman, bukan semua manusia. Bukan muslim, tapi mukmin yang dipanggil. Makanya yang merespon juga kalau Islamnya Islam biasa saja enggak respon Ramadan. Yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan, ditetapkan. Kata kutiba itu ada 2 maknanya. Ditetapkan dan diwajibkan. Kepada kalian berpuasa. Yang maksud puasa di sini bukan puasa yang lain, tapi puasa Ramadan. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan ini kan ayatnya bukan Ramadan, nggak ada kata Ramadan, berarti dia nggak ngaji, nggak ngerti tafsir. As-siyamu di sini dimaksud adalah puasa Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Maksudnya umat-umat sebelum kita. Ya. Dari zaman Nabi Ibrahim, bahkan zaman Nabi Nuh, umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim,
Nabi Musa, ya, Nabi Isa. Nabi-nabi yang punya umat itu ternyata semuanya diwajibkan berpuasa. Tapi bukan puasa Ramadan namanya. Ramadan itu khusus umat Islam. Ya, sebagaimana diwajibkan puasa itu bukan puasa Ramadan, tapi puasa yang lain. Kalau Bani Israel itu Yahudi namanya puasa hari Sabtu. Ya. Kalau puasanya Siti Maryam dan Nabi Zakaria itu puasanya bukan cuma nahan makan minum, tapi juga menahan ngomong, nggak ngomong. Nggak boleh bicara kalau puasa. Kalau puasa batal. Kita boleh nggak bicara? Nah, boleh, tapi jangan bicarain yang enggak, yang dilarang. Bayangin kalau kita syariat puasanya kayak Nabi Zakaria dan dan Siti Maryam. Ya. Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bertekad atau bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Apa puasanya? Dijelaskan dalam ayat yang lain surat Maryam. Walan ukallimal yauma insiya. Aku tidak mau ngomong dengan manusia. Itu puasanya. Gak bicara seharian, tutup kunci mulut. Kita puasanya kita itu puasa yang paling mudah. Ada puasa umat lain, ibu sekalian, bukan 24 jam, siang doang. Nanti sampai puasanya Yahudi itu sampai bulan itu kelihatan di atas. Bulannya terlihat sampai malam banget, sampai bintang-bintang di langit kelihatan. Baru boleh buka puasa. Kalau kita kan udah siap kapan azan maghrib langsung serbu kan gitu. Ya, nggak ngelihat bintang apa segala enggak. Ya, boro-boro lihat gitu orang masih agak terang azan maghrib ternyata azan asar. Disangka azan maghrib. Ya, kita itu puasanya sudah dimudahkan oleh Allah. Kalau nggak puasa juga keterlaluan. Kenapa? Karena udah mudah banget. Ya. Nah kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat terdahulu. Puasa itu walaupun model puasanya beda sama kita. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tujuan puasa itu memang untuk bertakwa. Semua tujuan puasa adalah takwa, termasuk puasa sunnah. La'allakum tattaqun. Kenapa? Puasa itu pasti bertakwa. Nah, ini penting kita tadabbur ya, ibu sekalian. Karena puasa itu menahan kebutuhan utama kita manusia, menjauhi kebutuhan pokok manusia. Apa itu? Makan minum. Manusia ini kalau nggak makan minum bisa mati. Kebutuhan pokok namanya. Ya. Nah, ketika dia mau menahan makan minumnya, berpuasa atau kita sebut berpuasa, karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia enggak bertakwa. Makanya la'allakum tattaqun. Para ahli tafsir mengatakan kata la'alla, kalau ada kata la'alla dalam Al-Qur'an, kalau diterjemahinnya kan semoga kan? Kalau ada kata la'alla dalam Al-Quran, artinya itu bukan semoga. Kalau Allah yang ngomong, yang ini yang ngomong siapa? Allah. Kalau Allah yang ngomong la'alla semoga, itu artinya pasti ya terjadi. Kalau semoga kita kan bisa jadi bisa enggak kan? Semoga sehat-sehat ya. Enggak bisa kita pasti sehat ya. Tapi kalau Allah mengatakan la'alla, pasti bertakwa. Jadi kalau kita udah puasa, oh ibu sekalian, pasti mendapatkan takwa itu. Tapi puasanya yang benar tadi, puasa karena Allah Subhanahu wa taala.
Nah itu yang pertama, fikih siam. Ada yang mengatakan, Ustaz, kenapa kita ini sekarang udah kajian Ramadan? Memang udah Ramadan? Nah, ini namanya, ibu sekalian, persiapan menghadapi Ramadan itu harus panjang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mempersiapkan diri memasuki Ramadan 6 bulan sebelumnya. Ada yang mengatakan 3 bulan sebelum. Kita tinggal 3 minggu. Telat apa kecepatan? Telat sebenarnya. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena Ramadan itu adalah seluruh hidup kita itu di situ, di Ramadan. Seluruh kualitas iman, kualitas hidup kita itu di Ramadan. Menentukan kita masuk surga apa kagak itu di Ramadan. Kok bisa begitu? Karena Ramadan itu sekalian, pertama dihapuskan seluruh dosa, kan gitu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang benar-benar berpuasa di bulan Ramadan, sama Ramadan. Nabi sebut Ramadannya, bukan puasa lain. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan seluruh dosanya yang telah lalu. Orang kalau dihapusin dosanya masuk surga apa kagak? Surga. Yang kedua, di bulan Ramadan itu ada namanya Lailatul Qadar. Al-Qadar itu takdir. Apa maksudnya? Takdir kita dirubah di bulan Ramadan. Takdir kita dirubah oleh Allah di bulan Ramadan. Kalau tadi takdirnya miskin, bisa dirubah jadi kaya oleh Allah. Kalau takdirnya tadi masuk neraka, bisa dirubah jadi takdirnya menjadi masuk surga. Kalau takdirnya itu celaka, ya bisa ditakdirkan oleh Allah jadi selamat. Itu maksudnya. Kenapa tuh Ramadan harus dipersiapin? Karena semuanya itu di Ramadan. Yang kedua, yang ketiga, jaminan masuk surga itu di Ramadan. Kalau tadi ampunan ya, kedua takdir, yang ketiga jaminan masuk surga itu di Ramadan. Kata Allah dalam hadis qudsi. Kata Allah dalam hadis qudsi, As-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa Ramadan itu untukku, kata Allah, dan aku langsung yang akan membalasnya. Beda ya. Beda sama sholat, catat saja. Tapi kalau puasa itu Allah langsung yang akan membalasnya. Wa ana ajzi bih. Aku langsung yang akan membalas. Maka kata Nabi SAW itu kalau hadis qudsi, apa kata Nabi? Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang Ramadan, dibuka seluruh pintu-pintu surga. Para ulama mengatakan semua pintu surga itu tertutup kecuali di bulan Ramadan. Bayangkan, semuanya 8-8-nya itu 8 pintu surga semua terbuka. Itu hanya di bulan Ramadan. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup semua pintu neraka. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup semua. Yang ketiga, wasufidatis syayatin. Ini dalam hadis ini ada 3 poin dalam hadis ini. Surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Makanya semua orang pada tarawih kan, pada sholat, kagak digodain setan, udah sholat aja sono kata. Jadi wasufidatis syayatin, setan dibelenggu. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ibu-ibu sekalian, inilah keutamaan Ramadan. Kenapa kita berpuasa di bulan Ramadan?
Ayat berikutnya ayat 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ini hukum bagi mereka yang tidak mampu berpuasa. Itu adalah hari-hari ma'dudat yang dijanjikan oleh Allah. Siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan musafir perjalanan, maka hendaknya dia menggantinya pada hari yang lain. Menggantinya pada hari yang lain. Jadi ini rukhsah namanya, hukum rukhsah, keringanan bagi umat Islam. Karena tidak semua, Allah tahu kita ini tidak semua bisa puasa. Ada orang 8 jam nggak makan bisa pingsan. Apalagi kalau dia sakit, dia ada penyakitnya gitu. Dia harus makan 8 jam. Ya, sementara puasa bisa 13 jam. Ya. Kalau musim panas bisa 13-14 jam. Apalagi kalau di Eropa kalau musim panas puasanya bisa 17 jam. Saya pernah puasa 17 jam. Pernah di Amerika, saya puasa di Amerika ya. 18 jam musim panas. Makanya kita itu enak banget ya. Stabil gitu ya. Maksimal itu 13 jam doang. Kalau musim hujan kayak gini bisa jadi cuma 12 jam. Ya, maka orang yang sakit boleh menggantinya di bulan yang lain. Jadi ketika dia sehat, dia ganti, boleh. Begitu juga yang musafir. Lagi perjalanan panjang, jauh. Pulangnya entah kapan ya, terserah dia. Tapi musafirnya 85 kilo. Minimal 85 kilo. Musafirnya dalam mazhab Syafi'i, maka dia boleh tidak puasa musafir. Nanti kalau udah kembali baru bisa ganti. Ini disebut oleh Allah ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu yang tidak bisa kita puasa, yaitu musafir dan sakit. Lalu kata Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Adapun orang yang mampu melaksanakannya, ya, kalau di sini disebutkan bagi orang yang kerelaan hati mengerjakan kebajikan, yutiqunah. Kalau di sini merelakan hati melakukan kewajiban, maksudnya mampu melakukan. Walaupun dia musafir mampu puasa. Walaupun dia sakit mampu puasa. Itu namanya yutiqunah. Fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di sini sebut bagi orang yang berat menjalankannya. Mohon maaf, bagi mereka yang bukan musafir dan bukan sakit, yang berat menjalankannya. Siapa yang berat menjalankannya ini? Orang yang menyusui. Orang tua, dia nggak sakit, cuma udah tua renta, lansia. Kalau dipaksakan puasa bisa jatuh. Yang ketiga, yang hamil. Dia kalau dia puasa, bayinya bisa bahaya. Nggak ada nutrisi kan? Nggak ada air masuk, nggak ada gizi masuk, bahaya bayinya. Nah, ini disebut yutiqunahu. Mereka yang tiga golongan ini, tadi tua renta, hamil, kemudian menyusui, ya. Kalau haid beda lagi ya. Haid, nifas dan terusnya beda lagi. Dia pasti dia mengganti kalau haid, pasti mengganti. Kalau ini enggak. Dia tidak mengganti puasa, tiga orang ini. Ya, jangan disamain. Siapa tadi? Tua renta,
wanita hamil menyusui. Kenapa? Karena dia menyusui 2 tahun, ya kan? Masa ganti? Tahun depan ganti dia lagi nyusui juga, gitu. Hamil juga 9 bulan 10 hari. Setelah hamil kan dia ada nifas langsung nyusui, kan gitu. Nah 3 ini tidak mengganti puasa, tetapi fafidyatun, membayar fidyah. Membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Fafidyatun ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. 1 hari ta'amu miskin, kalau jamaknya itu masakin. Ini mufrad, tunggal, berarti 1 orang miskin saja. Memberi makan 1 orang miskin dalam sehari semalam. Berarti 3 kali makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau dia 20.000 sekali makan, berarti 60.000. Kalau dia 30 hari kali 30 kali 15 hari, sebanyak hari yang ditinggal. Sebanyak hari yang ditinggal. Ya, ternyata dia tahun kedua pas pertengahan Ramadan udah kuat. Nah, dia puasa 15 hari, nggak puasa 15 hari. Ya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 144 ini, 84 ini, dan bagi mereka yang wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin, seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, di sini disebut kebajikan sini, memberi makan kepada lebih dari seorang miskin, maksudnya. Saya kalau 1 orang doang kurang, saya pingin 2-3 orang kasih makan, boleh setiap hari. Itu namanya tatawwu. Tatawwu itu kerelaan. Sudah jadi bahasa sehari-hari. Orang yang melakukan pekerjaan sukarela disebut mutatawwi'. Bukan mutawif yang di Ka'bah, di Mekah, bukan. Ini tatawwu'. Mutatawwi' itu sukarelawan. Ya, sudah jadi bahasa Arab ya. Dari sini. Faman tatawwa'a fahuwa khaira. Maka itu lebih baik. Fahuwa khairul lahu, dan baik baginya, baik bagi orang, baik bagi dia sendiri karena dia pahalanya lebih besar. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini ayat, penggalan ayat terakhir ini 2 maknanya. Kalau kita ternyata kuat walaupun menyusui, kuat berpuasa, enggak apa-apa. Wa antasumu lebih baik. Itu pertama. Yang kedua, makna ayat ini adalah puasa itu baik secara kesehatan untuk semua manusia. Itu maksudnya. Wa antasumu, kalau kalian puasa sangat baik bagi kalian. Baik yang dimaksud oleh Allah di sini adalah baik secara fisik, baik secara kesehatan, baik secara iman, ketakwaan dan seterusnya. Khairul lakum in kuntum ta'lamun, kalau kalian nanti paham. Ternyata sekarang banyak yang paham, Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian. Sekarang itu ditemukan oleh kesehatan bahwa puasa itu bisa menyembuhkan kurang lebih 55 penyakit. Ini disebut khairul lakum. Diabetes bagus puasa, tapi puasanya dikontrol. Jangan sampai drop. Darah tinggi puasa. Jantung banyak puasa. Kenapa? Karena ternyata
semua sumber penyakit itu makanan. Jadi kalau kita puasa, alhamdulillah. Ada cara puasa sehat orang barat yang ditemukan oleh seorang profesor dari Jepang, namanya Profesor Kobe. Dia mendapat hadiah Nobel, namanya sistem pagi. Pagi itu mengosongkan perut dari malam sampai jam 11 siang atau jam 12. Kurang lebih 18 jam. Maka bakteri-bakteri yang penyakit-penyakit yang toksin-toksin itu, racun dan sebagainya hilang semua, dimakan oleh bakteri sendiri. Iya, saling memakan dia. Jadi memakan sisa-sisa makanan yang mengandung racun bakteri itu, kalau kita lapar, ibu-ibu, itu justru sehat. Karena dimakan. Itu penelitian terbaru, bukan cuma penelitian, sudah fakta gitu. Sampai dia dapat hadiah Nobel itu orang Jepang. Jadi kalau kita puasa itu kosong, lalu perut kita itu melilit-lilit itu bakteri lagi memakan racun. Toksin yang di dalam perut kita itu dimakan habis. Makanya ketika kita makan lagi sehat. Nah, kita berpenyakit itu karena apa? Belum habis racunnya, belum habis makannya, tambah makanan lagi. Begitu selama 60 tahun, gimana nggak sakit? Jadi nggak sempat istirahat. Makanya para ulama mengatakan sering-seringlah lapar kalian. Kalau nggak puasa, sering-seringlah lapar. Daripada lapar biasa, mendingan puasa kan gitu. Ya. Jadi lapar itu manfaatnya besar sekali. Bahkan kalau sering kenyang, kalau kenyang justru penyakit. Jangan kenyang mulu. Jangan kenyang. Senderan kekenyangan. Kan gitu manusia. Kalau bisa sering lapar. Saya praktekkan itu ya ibu-ibu sekalian. Saya kalau makan pagi itu ya, paling cepat jam 9. Paling cepat kalau lagi emergensi. Kalau enggak ya jam 11. Makan malamnya jam 5. Paling telat jam 5. Jadi puasa dari jam 5 hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sampai jam 11, 18. Makan pagi jam 11. Nanti makan siangnya makan 4 pagi jam 11, makan siangnya jam 5 tadi. Enggak ada makan malam. Ya, ibu-ibu yang sudah tua kita ini udah tua, saya juga udah tua sebenarnya. 50 tahun ke atas, enggak usah makan malam. Makan nasi aja. Ya benar maksudnya, enggak usah makan di malam hari, jangan. Ya. Ya. Jangan makan di malam hari. Insya Allah sehat. Ini sudah terbukti sekalian. Ya, secara ilmiah dan orang praktekkan, kita praktekkan. Turun gulanya turun tuh. Coba cek boleh setelah. Tapi seminggu gitu. Coba seminggu cara makan seperti tadi. Yang punya gula diabetes turun insya Allah. Cek turun insya Allah. Ya. Itu sudah pengalaman, bukan teori lagi, enggak. Perhatikan ibu sekalian. Puasa itu luar biasa. Wa antasumu khairul lakum. Hafal nih ayatnya ibu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian puasa pasti sangat baik bagi kalian. Kalau kalian paham, kalau kalian ngerti kata Allah. Berarti dibalik, kalau yang nggak tahu, nggak ngaji, mereka nyangka puasa itu nggak bagus, gitu ya, ganggu kerja, lemas, nggak ngerti, gitu. Ya. Lalu kemudian ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ibu-ibu, ayat yang ketiga ini, kalau ayat yang pertama tadi tentang apa itu puasa, apa itu bulan Ramadan, apa tujuannya. Kalau yang ayat berikutnya itu adalah 184,
rukhsah, keringanan, ya, dan hukum-hukum mereka yang meninggalkan puasa serta keutamaan puasa, maka ayat berikutnya ini menjelaskan tentang Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Quran. Ini salah satu keistimewaan Ramadan juga itu, begitu diturunkannya Al-Quran. Para ulama mengatakan turunnya Quran ini bukan 1-2 ayat, 30 juz di bulan Ramadan. Kok 30 juz? Kan 23 tahun berangsur-angsur turunnya. 30 juznya itu dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya, ke langit dunia, langit pertama ya. Nanti dari langit dunia diturunkan melalui Jibril secara berangsur-angsur selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau dari Allah sekaligus, ya, dari Allah sekaligus. Nanti dari Sama'id Dunya ke Nabi Muhammad 23 tahun, pelan-pelan, sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi. Kenapa? Karena kalau sekaligus Nabi akan sulit menghadapi masalah. 30 juz kan gini. Nanti kalau ada masalah buka lagi ayat. Tapi Al-Quran itu menjawab setiap masalah di hari itu. Subhanallah. Makanya turun 23 tahun. Yang kedua, kata Allah, liusabbita bihi fuadak. Kalau Quran itu turun berangsur-angsur, kenapa Quran turun berangsur-angsur? Agar supaya hati Nabi itu mantap, tidak mudah sedih. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, selalu Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, Nabi itu kalau dapat masalah besar, yang hibur siapa? Khadijah udah nggak ada, meninggal. Ya kan? Di akhir-akhir dunia udah meninggal dunia. Masih di Mekah udah meninggal dunia. 13 tahun di Madinah nggak ada Khadijah. Kalaupun ada Khadijah, misalnya masalah orang nanya tentang akhirat, tentang neraka jahanam, siapa yang jawab? Allah. Makanya turun ayat. Ya, itu namanya asbabun nuzul. Sebab turun ayat itu begitu, karena Nabi dapat peristiwa masalah, turunin. Ada masalah, turunin. Abu Lahab, turun. Ada yang nanya yang masa dulu sejarah. Hai Muhammad, kalau kamu betul Nabi, ceritakan siapa itu Zulkarnain. Zulkarnain ini kurang lebih 3000 tahun sebelum Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad nggak baca, nggak kuliah kayak kita. Ya. Diturunin Allah. Pada saat dia nanya, Yahudi bertanya, Yahudi ini ingin nguji, ini Nabi apa kagak? Turun Quran. Yas'alunaka an Dzil Qarnain. Lalu dijawab oleh Nabi, dijawab oleh Allah SWT dalam puluhan ayat. Hingga Yahudinya masuk Islam, ente betul-betul Nabi. Karena sejarah ini yang tahu cuma Yahudi doang. Itu pun ahli kitab doang. Tapi kamu tahu, berarti kamu betul-betul Nabi. Jadi ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, inilah keutamaan Quran. Dia diturunkan di bulan Ramadan. Yang mulia Ramadannya apa Qurannya? Dua-duanya. Tetapi Ramadan bertambah mulia karena diturunkan Quran. Ya. Jadi Ramadan tadinya hanya bulan puasa doang. Di ayat 183 itu. Ketika di 185 Allah katakan diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan berubah lebih mulia lagi karena diturunkannya firman Allah yang paling mulia, itu Al-Quran. Jadi seakan-akan Ramadan itu
Memang bulan yang luar biasa. Ibu sekalian, tadi sudah kita sampaikan 3 hal ya. Yang 4 ini turun Quran. Para ulama mengatakan 30 juznya ya turun Quran tadi. Sudah saya jelasin. Nah, yang berikutnya kata Allah, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu semuanya hidayah. Semuanya hidayah, petunjuk, bimbingan menuju kebenaran kepada seluruh manusia, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maksudnya apa? Al-Quran, ibu-ibu sekalian, yang turun di bulan Ramadan, yang membawa semua hidayah, dan itu adanya di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan ini bisa disebut juga selain bulan Quran, bulan hidayah. Bukti Ramadan bulan hidayah apa? Orang-orang pada puasa, yang tidak pernah puasa jadi betul apa betul? Hidayah enggak itu? Yang kedua, orang yang enggak pernah sholat jadi sholat, betul enggak? Sholat tarawih walaupun cuma 3 hari pertama, setelah itu kosong lagi. Tapi dia dapat hidayah di bulan itu. Umat Islam Indonesia ini kurang lebih 230 juta. Dari 230 juta itu yang sholat cuma 38%. Itu hasil survei, Pak, Bu. Jadi 60% lebih kagak sholat. KTP. Jumat juga kagak. Tapi ketika Ramadan hampir 80-90% sholat. Itu bedanya itu Ramadan. Makanya disebut bulan hidayah. Bahkan sholat Idul Fitrinya penuh kan? Giliran sholat Jumat gak sepenuh itu. Idul Fitri hampir di jalan-jalan, lapangan gak cukup masjid. Kenapa? Dapat hidayah manusia. Makanya disebut oleh Allah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini fungsi Quran. Quran itu selain hidayah membedakan hak dan batil. Ya. Dalil-dalil yang menjelaskan hak dan batil. Ini hak, ini batil. Sehingga dengan Quran orang tahu mana neraka, mana surga, mana iman, mana kufur. Quran. Nah, kita sekarang lagi mempelajari Quran. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Ini cara menetapkan awal bulan Ramadan. Awal bulan Ramadan itu ditetapkan berdasarkan melihat bulan. Faman syahida, siapa yang melihat, menyaksikan asy-syahra, bulan hilal maksudnya Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Makanya Nabi nafsirkan ayat ini, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian di awal Ramadan ketika melihatnya. Nya itu maksudnya bulan hilal. Dan juga beridul fitri lah kalian, berbuka puasa, Idul Fitri maksudnya 1 Syawal, juga ketika melihatnya. Melihat bulan Syawal. Jadi makanya para ulama dalam mazhab Syafi'i khususnya menentukan awal Ramadan itu pakai ru'yah, teropong sana. Cuma kadang yang neropong juga aneh juga, bulannya di sono, teropongnya sono. Kata dia nggak kelihatan. Mudah-mudahan kita bersama-sama lagi puasanya insya Allah bareng tanggal 19 ya insya Allah. 18 sampai 19?
Muhammadiyah 18. Iya. Mudah-mudahan bersama-sama insyaallah. Lalu kemudian kata Allah, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Allah ulangi kata, siapa yang sakit atau musafir boleh diganti di bulan lain. Kenapa Allah ingin mengulangi tadi keringanan tadi? Kenapa Allah ringanin? Kenapa boleh diganti? Karena kata Allah, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan bagi hambanya. Tuh, Allah itu enggak mau ngelihat kita susah. Ya. Cuma kita kadang yang nyusah-nyusahin diri. Allah menginginkan kemudahan. Ya. Udah kata Allah, kata Nabi, salat 8 rakaat tarawih. Kalau itu kalian bagus, 8 rakaat, 3 dengan witir. Kalau mau 23 rakaat silakan. Penting kuat. Tapi Allah itu inginkan kemudahan. Tidak mau Allah mempersulit hambanya. Wala yuridu minkumul usra. Allah tidak ingin susah kalian tuh. Coba, ini maha kasih sayangnya Allah. Udah dikasih ibadah, udah dikasih surga, udah dikasih rizki, kasih nyawa, enggak mau nyusahin lagi. Kita kadang baru ngasih beberapa kepada orang, kita udah susahin orang tuh. Tolong bantu ini ya, sudah dikasih. Tapi kalau Allah enggak begitu. Dikasih kita kehidupan segalanya. Tapi kata Allah, Innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tidak ingin kalian susah, kata Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agar supaya kalau kalian nanti mengganti, sehingga puasa kalian juga 30. Puasa cuma 20, ganti 10. Agar supaya juga lengkap puasa kalian seperti yang tidak berhalangan. 30. Dan pahalanya sama. Jadi walaupun kita puasa di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Sya'ban, sekarang ini pada ganti puasa. Karena anak saya yang gadis-gadis ganti puasa sekarang. Itu pahalanya sama. Makanya dengan ayatnya walitukmilul iddah, 30 hari itu sama dengan 30 hari di bulan Ramadan. Masya Allah. Enak gak yuk ya? Jadi puasanya di bulan lain, tapi pahalanya seperti bulan Ramadan. Tapi dengan catatan benar-benar berhalangan. Gak dibuat-buat halangannya. Ntar aja deh puasa di bulan lain aja. Lagi sibuk. Enggak. Ya, betul-betul berhalangan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang kedua, kenapa Allah mudahin? Agar supaya kalian menganggap Allah itu besar. Ya. Membesarkan nama Allah. Walitukabirullah. Ada yang mengatakan ayat ini juga agar supaya nanti di bulan Idul Fitri kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini maksudnya walitukabirullah. Agar kalian membesarkan, bertakbir kepada Allah ketika selesai puasa itu. Selesai 30 hari. Atau 29 ya. Wala'allakum tashkurun. Kalau kalian udah puasa, mengganti yang tertinggal, yang halangan tuh diganti, lalu kemudian bertakbir, maka kalianlah manusia yang bersyukur, kata Allah. Wala'allakum tashkurun. Syukuri itu nikmat Allah, syukuri itu keringanan dari Allah. Ya, cuma kita ini banyak yang kurang bersyukur, ya ibu-ibu ya. Nah ini yang terakhir 186. Ini tidak kalah pentingnya 186. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Hai Muhammad, kalau umatmu bertanya kepadamu tentang aku,
aku ini di mana? Karena umatmu itu, ya karena dia nggak pernah ngelihat aku, dia pasti nanya di mana aku. So, Allah tahu. Maka jawab wahai Muhammad, inni qarib, aku itu dekat kepadamu. Ini asbabun nuzulnya katanya, di dalam riwayat ada seorang Badui kalau nggak salah bertanya, di mana Allah? Apakah Allah bersama kita? Langsung turun ayat ini. Kalau mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat dengan mereka. Bahkan di ayat yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Subhanallah. Jadi kita tuh bersama Allah terus, gak kemana-mana. Ya, sekalian. Fa inni qarib, aku dekat. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, aku sangat dekat dengan mereka. Lalu kedua kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa mereka yang berdoa kepadaku apabila mereka berdoa. Ya kalau nggak berdoa ya nggak aku kabulkan. Ini juga menunjukkan hal yang luar biasa, ibu-ibu. Allah menerima seluruh doa kita. Apalagi kita dalam kondisi berpuasa. Kan ini ayat-ayat puasa. Masih kaitan dengan Ramadan. Doa di bulan Ramadan lebih makbul dari bulan yang lain. Ini ayatnya. Aku kabulkan doa semua mereka yang berdoa kepada aku. Tapi dengan syarat apabila mereka berdoa. Kalau enggak berdoa ya enggak. Makanya Allah itu harus diminta. Jangan enggak, Allah sudah tahu maksudku. Enggak perlu berdoa. Enggak. Doa itu ibadah. Makanya perbanyak doa. Habis sholat, setelah azan, ya, waktu tahajud, waktu sujud, berdoa. Banyak berdoa. Jangan malas berdoa. Ya. Walaupun sudah terkabul semua permintaannya, tetap aja doa. Ada permintaan yang belum terkabul, itu masuk surga, kan belum masuk surga. Oke, minta terus. Ya. Berdoa terus. Falyastajibu li, kata Allah. Oleh karena itu wahai Muhammad, hendaknya mereka merespon panggilanku. Falyastajibu li. Jadi kalau aku perintahkan kepada mereka sholat, sholat. Kalau aku perintahkan mereka baca Quran, baca Quran. Kalau aku perintahkan mereka puasa, puasa. Falyastajibu li, hendaknya mereka merespon panggilan. Ya. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Jangan beriman kepada yang lain. Subhanallah, itu Allah sendiri yang ngomong ya. Jangan beriman, jangan mensekutukan Allah. La'allahum yarshudun. Kalau udah kayak gitu mereka pasti mendapat petunjuk, bimbingan. Al-hidayah dan al-irsyad sama ya, bimbingan. Ya. Walaupun hidayah itu lebih umum, kalau al-irsyad lebih khusus. Ya, al-irsyad. Nah, ibu-ibu sekalian, saya tutup ini tadabbur ini dengan satu riwayat cerita. Ini sahih. Suatu ketika ada seorang Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, aku ingin masuk surga. Orang Badui itu kan dia apa adanya itu. Aku ingin masuk surga. Apa yang harus aku lakukan? Kalau bisa saya nanya ini tidak perlu saya tanyakan kepada orang lain, hanya engkau saja. Karena saya percaya kepadamu. Badui begitu. Apa yang saya harus lakukan? Nabi enggak bertele-tele, langsung jawab. Kamu lakukan pertama. Kalau kamu ingin masuk surga, kamu lakukan pertama. La tusyrik billahi syai'a. Jangan mensekutukan Allah dengan apapun.
Termasuk niat ibadahnya. Jangan ibadah karena ini, karena itu, karena itu. Karena Allah. Jangan sekutukan, jangan riya. Jangan musyrik dan jangan riya. Kalau riya itu musyrik kecil. Pokoknya jangan lakukan musyrik. Betul-betul hidupmu untuk Allah. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Lakukan salat. Yang wajib saja. Kata Nabi dalam ayat tuqimus shalah. Tuqimus shalatul khamsah. Salat 5 waktu. Yang ketiga, wa tasumu Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah. Engkau mengeluarkan zakat. Tidak disebut haji. Wa tu'tiyaz zakat, engkau keluarkan zakat. Kata orang ini, itu doang ya Rasul. Ya itu aja. Pergi orang itu pulang. Nabi ini kan selalu bersama sahabat kalau jalan. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Kalau kalian ingin melihat penduduk surga, ahli surga, tapi masih jalan-jalan di dunia, lihat orang tadi. 4 saja. Tidak mensekutukan Allah, salat. Kemudian puasa bulan Ramadan dan menunaikan zakat. Kalau yang nggak mampu zakat fitrah. Kalau yang mampu zakat mal. Ya, itu dijamin masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan saya pingin ibu-ibu sekalian di bulan Ramadan ibadah kita itu beda sama bulan lain. Kalau bisa di bulan Ramadan sholatnya ibu-ibu 50 rakaat minimal. Minimal 50 rakaat. 17 rakaat yang wajib, 22 rakaat yang sunnah qobliyah ba'diyah. 22 rakaat. Kok 22 rakaat? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. 22 rakaat. Udah berapa tuh? 31. 17 tambah 22 berapa? 31. 39. Tambah 11 rakaat tahajud dan witir. Udah berapa? 50. Kalau mengerjakan duha silakan, tapi jaga itu 50. Nah, ini kalau yang masih muda-muda agak susah. Tapi kalau kita ini yang udah tua-tua, mudah-mudahan bisa. Apalagi yang udah pensiun ya, sholat aja udah 50. Karena sholat itu yang waktu diterima sholat itu kan 50 waktu kan. Nah kita nggak usah 50 rakaat kita jaga, insyaallah. Selama Ramadan. Dan kalau bisa di bulan Ramadan bacaan Qur'annya 1 juz 1 hari. Minimal 1 juz. Minimal banget 1 juz. Ya. Kalau bisa 2-3 kali khatam selama Ramadan bagus, insyaallah. Tapi minimal banget sekali khatam, insyaallah. Demikian ibu sekalian, semoga ada manfaatnya dan semoga Allah SWT menyampaikan umur kita kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang ditanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka tanya jawab dulu Ustaz. Ya. Ya. Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya aja Ustaz tentang pembayaran puasa untuk orang-orang yang mu'alaf. Kan mereka baru belajar Islam ya, atau belajar puasa biar sholat. Kalau mereka tidak mampu untuk melaksanakan puasa, apakah bayar fidyah atau nanti dia harus ganti di hari yang lain? Kalau seandainya di hari yang lain pun dia tidak mampu, harus seperti apa? Itu aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang pertanyaannya adalah orang berpuasa itu tidak mampu, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan dia puasa, nggak mampu, dua-duanya, ya, dia nggak mampu puasa Ramadan. Oh mu'alaf, dia tidak bisa masuk puasa. Oh mu'alaf ya teman-teman. Nah kalau mu'alaf ada pengecualian memang. Ada pengecualian bagi mu'alaf. Apalagi baru banget masuk Islam. Kalau baru banget masuk Islam, ada beberapa ibadah yang belum bisa mereka lakukan. Ya, termasuk misalnya nggak bisa baca Quran, harus belajar. Puasa juga begitu, dia harus belajar puasa. Harus belajar puasa. Nah kalau tahun pertama itu bagi yang masih dalam masih bisa dimaklum. Tapi kalau sudah tahun kedua, ketiga, nah itu beda lagi. Ya, karena anak-anak kita juga pertama-tama puasa kan ya, ada setengah hari dulu, seterusnya yang kecil. Tapi kalau tahun berikutnya kan udah dia. Apakah dia harus bayar puasa? Nggak ada syaratnya dia bayar puasa, karena dia tidak sakit, tidak. Dalam Al-Quran tidak disebutkan. Ya, apa namanya? Ya mu'alaf. Jadi mu'alaf ini, Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, dia punya kekhususan dia. Kalau dia baru mu'alaf ya Ibu. Kalau baru masuk Islam 1-2 hari, enggak. Belum wajib dia berpuasa. Belum wajib dia berpuasa mu'alaf. Masuk Islam. Ya, enggak. Belum wajib. Nanti tahun berikutnya baru bagi mu'alaf. Tapi kalau dia kuat berpuasa lebih bagus. Fantasumu khairul lakum kuntum ta'lamun. Wallahu a'lam. Walaupun ada pendapat lain dia membayar puasa di tahun berikutnya. Ya, di hari lain. Ketika dia sudah mampu. Iya. Iya. Cuma tidak mampunya itu apa? Apakah dia kalau enggak makan 12 jam bisa pingsan atau apa? Itu dilihat juga. Ya. Tapi kalau enggak mampu saja hanya apa namanya? Pura-pura enggak mampu, beda lagi. Beda lagi hukumnya. Kalau betul-betul dia enggak mampu. Karena mu'alaf bayar fidyah juga enggak bisa, karena dia tidak ada syarat bayar fidyah. Karena dia justru dia yang diberikan fidyah. Mu'alaf itu. Mu'alaf itu harus dieman-emani hatinya. Iya. Berikan zakat, berikan fidyah, seterusnya. Allah. Silakan, ada pertanyaan lagi? Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan untuk sahabat saya, Ustadz. Iya. Sahabat saya ini alhamdulillah sudah tiada, sudah wafat. Tetapi beliau pernah cerita kepada saya bahwa beliau pernah melakukan hubungan suami istri di siang hari. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana membayarnya sekarang, ataukah apakah anaknya atau suaminya yang harus membayarkan fidyah ya? Fidyahnya atau bagaimana? Udah meninggal dia? Sudah. Ini harus kalau saya dapat jawaban dari Ustadz, saya sekarang harus menyampaikan kepada anaknya atau suaminya gitu. Mereka yang melakukan pelanggaran, termasuk melakukan hubungan suami istri di siang hari, itu terjadi juga di zaman sahabat. Dia nggak sengaja, tapi terjadi dia hubungan suami istri. Lalu dia lapor kepada Rasul, ya Rasul, orang yang melakukan hubungan suami istri, dia memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Ya,
Sekali makan ya, sekali 60 orang miskin. Berarti 3 kali. Satu kali. Cukup 60 saja. Iya 60, bukan 3 kali ya. Enggak, Satu 3 kali kasih makan. 60 orang miskin. Fa itu amusitina miskina. 60 itu yang paling ringan. Karena zaman dulu itu membebaskan budak. 60 kasih makan 60 orang miskin. 60 kali 25.000 misalnya, segitu. Makan. Kasih makan tetap bagusnya nasi kotak, bikinkan nasi kotak, kasih. Jangan kasih uang, nanti tidak dimakan. Iya betul. Ya. Buat ibu buat 60 kotak, bagikan. Yang melakukan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup 1 kali ya Ustadz ya? Sekali aja. Sekali ya. 60 ya. gitu. Sebetulnya sih beliau bukan mu'alaf atau apa tapi memang pengetahuan ilmu agamanya belum cukup pada waktu itu. Iya, nggak apa-apa. Yang jelas dia melakukan hubungan suami istri benar-benar terjadi. Iya. Kasih makan 60. Siap, Ustaz. Terima kasih. Nanti saya sampaikan kepada keluarganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustadz. Ya. Mau bertanya, mungkin di antara kita ini ibu-ibu semuanya ini kan pernah muda. Sebenarnya ada 2 ya. Pertama puasa 2 bulan berturut-turut, tapi udah meninggal. Yang kedua baru ngasih makan 60. Fa itu amusittina miskina. Itu surat Al-Mujadilah ayat 4 ya. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz bisa? Ya, berikutnya. Selanjutnya kita ini ibu-ibu dulu pernah muda dan pernah berhalangan ketika puasa Ramadan. Mungkin ada yang belum menggantikan puasanya yang dulu, yang pada saat berhalangan. Apakah bisa tertutupi dengan puasa sunnah atau ada cara lain untuk bisa membayar puasa Ramadan kita yang dulu pernah tertinggal? Bagaimana Ustaz? Mereka yang pernah ketinggalan beberapa tahun lalu puasanya, masih gadis. Waktu masih gadis. Kalau dia masih ingat berapa, dibayar sekarang juga. Nah masalahnya nggak inget itu Ustaz. Seingatnya berapa? Seingatnya aja ya Ustaz atau ya seingatnya saja. Random. Kalau dia nggak berpuasa itu karena malas, ya. Para ulama mengatakan berbeda pendapat ulama. Bisa dia puasa, dia ganti sekarang, atau dia bayar fidyah. Boleh Senin Kamis tapi niatnya mengganti. Oh, jadi dapat pahala 2. Niatnya menggantikan puasa yang lama. Ya, Senin Kamis. Bagusnya ya niatnya ganti ya. Kalau dia lupa, puasa aja 30 hari. Random aja ya, puasa aja terus. Kalau dia lupa jumlahnya berapa, puasa aja 30 hari. Senin Kamis terus tapi niatnya. Karena kan paling banyak 7 ya? hari. Ganti puasa. Yang dulu yang pernah tertinggal, yang kita pernah misalnya lupa atau apa, niatnya menggantikan puasa yang telah puasa aja Senin Kamis niatnya mengganti. Tapi itu hitungannya ketika dia sudah balik ya. Balik. Ya, setelah balik ya Ustaz. Setelah balik. Ya. Akil balik. Kalau belum balik ya. Baik, saya rasa cukup sekian ya ibu-ibu. Hari ini kajian kita luar biasa dengan tema mengapa harus mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Kata-kata mutiara kita pada hari ini adalah doa adalah pelabuhan paling indah bagi rindu yang tak bertepi. Karena rindu bukan tentang jarak tapi tentang jiwa yang saling berdoa tanpa henti. Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaanmu dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu serta amalan yang menyampaikanku kepada kecintaanmu. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Saya MC mengucapkan jazakumullahu khairan kasiran. Kita tutup kajian kita dengan beristighfar 3 kali dan membaca hamdalah 1 kali dan doa kafaratul majelis.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.